Joy dan Berlian tiba di rumah sakit dan langsung menuju ke tempat Daniel dirawat. "Bagaimana?" tanya Joy pada Tama. "Bagaimana dengan Kak Daniel?" tanya Berlian juga. "Ada luka di tulang belakang dan kaki patah, sekarang masih dalam ruang ICU." "Masih dalam pemantauan," ucap Tama. "ICU?" Berlian lemas dan langsung luruh di lantai. Tiba-tiba, Berlian merasa badannya tidak bertenaga untuk menopang badannya. "Berlian!" Joy seketika mengangkat Berlian dan membawanya ke tempat duduk dan memangku Berlian. Tidak meletakkannya di atas kursi. "Turunkan aku," ucap Berlian dengan suara yang lemas. "Tidak!" seru Joy dengan tegas. Tangannya melingkar di pinggang Berlian dengan erat. "Cukup, jangan marah lagi, kasihan anak kita. Wajahnya jelek nanti," ucap Joy. Chick dan Mary tersenyum melihat keduanya, begitu juga dengan Tama. "Aku mau duduk sendiri, apa kau tidak malu? Lihat, semua orang melihat kita," ucap Berlian dengan ketus. "Untuk apa malu? Aku memangku istriku, bukan istri orang." "Kak." Joy mencium bibir Berlian yang manyun karena kesal. "Kau." Mata Berlian bulat sempurna menatap Joy yang mencuri ciuman di depan orang. "Apa? Mau lagi? Kita lanjutkan di hotel," ucap Joy dengan cuek, tidak peduli dengan pandangan orang yang melihat ke arah mereka. "Pria gila," seru Berlian kesal. "Yang tergila-gila padamu," dalam batin Joy. Sabrina yang tadi pergi ke kantor, kini sudah kembali. Dengan bergegas dia berjalan menuju ruangan bagian ICU. "Bagaimana keadaan Daniel, Tuan?" tanya Sabrina kepada Tama, tanpa melihat ke sekitarnya. Tama menceritakan apa yang dikatakan oleh dokter kepadanya, kepada Sabrina. "Siapa dia?" tanya Berlian kepada Joy. "Kekasihnya, mungkin," jawab Joy. "Turunkan aku," ucap Berlian. Joy melepaskan pelukannya, membiarkan Berlian untuk turun dari pangkuannya. Berlian beranjak mendekati Tama dan Sabrina yang sedang berbincang mengenai kondisi Daniel. "Permisi," ucap Berlian pada Tama dan Sabrina. "Nyonya muda." Tam melihat ke arah Berlian. "Sabrina bersama dengan Daniel saat kecelakaan terjadi," ucap Tama pada Berlian. "Sabrina, kenalkan, Nyonya Joy, adik Daniel." Tama memperkenalkan Berlian pada Sabrina. "Nyonya Joy, adik Daniel sudah menikah." "Joy, bukankah bos tempat kami bekerja perusahaan Hoy?" Ternyata adik Bastian menikah dengan keluarga Joy, batin Sabrina. Sabrina mengulurkan tangannya, disambut oleh Berlian. "Nons, apa Anda tahu siapa yang telah mencelakai Kak Daniel?" tanya Berlian. Sabrina menundukkan kepalanya, ada perasaan bersalah pada dirinya. Jika dia tidak berteman dengan Daniel, Daniel pasti tidak akan terbaring di rumah sakit. "Maaf, gara-gara aku Daniel mengalami ini semua," ucap Sabrina. "Apa hubungannya dengan Anda, Sabrina?" tanya Joy. "Panggil saja Sabrina, Tuan," ucap Sabrina. "Aku mencurigai kecelakaan ini dilakukan oleh mantan tunangan saya," kata Sabrina. "Kenapa dia ingin mencelakai Kak Daniel?" tanya Berlian. "Mantan tunangan saya pernah datang ke perusahaan tempat saya bekerja, dan dia memaksa saya untuk ikut dengannya. Tepat saat itu, Daniel melihatnya, dan Daniel menolong saya dari mantan tunangan saya itu," cerita Sabrina. "Apa kalian ada hubungan?" tanya Joy. "Tidak ada, Tuan.
Saya tidak ada hubungan spesial dengan Daniel, kami hanya sebatas rekan kerja, ucap Sabrina cepat karena takut Berlian salah paham dengannya. Sudah dengar, aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaan yang menimpa saudaramu, bisik Joy. Berlian memalingkan muka mendengar perkataan Joy, perasaan kesal masih bersemayam di dalam hatinya. Saya sudah melaporkan kecurigaan saya tentang mantan tunangan saya itu. Saat ini polisi sedang mencari keberadaannya, ucap Sabrina. Saat mereka sedang berbicara, dua orang polisi sedang mengawal Brancar yang didorong keluar dari ruang ICU. Sabrina terkejut begitu melihat siapa orang yang terbaring dengan mata terpejam di atas Brancar. Mei, seru Sabrina kaget. Bukan hanya Sabrina yang kaget, Joy juga terkejut. Tapi dia tidak menunjukkan rasa terkejutnya. Ekspresi wajahnya terlihat datar saja. Mendengar orang menyebut namanya, Mei membuka matanya dan melihat asal suara. Kau, untuk apa kau di sini? Apa kau ingin mengejekku? Mei menunjukkan ketidaksukaannya melihat Sabrina. Kau masih saja sombong, ejek Joy. Joy. Mei melihat ke arah kanan ujung kakinya. Dia melihat Joy berdiri dengan dingin melihatnya. Kau menjengukku Joy. Wajah Mei spontan cerah setelah melihat keberadaan Joy. Untuk apa aku menjengukmu? Buang-buang waktuku saja, ucap Joy dengan dingin. Sabrina melihat Mei kemudian memandang Joy. Baru Sabrina tersadar dan mengingat bahwa Mei dulu pernah ada hubungan dengan Joy. Tetapi Mei menikah dengan Tuan Bobby. Perempuan tidak waras, menikah dengan ayah kekasih sendiri, batin Sabrina. Kau tahu di mana sekarang Dion berada? Tanya Sabrina. Mei memandang Sabrina dengan bibir yang tersenyum mengejek pada Sabrina. Kenapa kau mencarinya? Apa kau mau kembali pada Dion? Kau masih mencintainya? Tanya Mei. Pantang bagiku memungut barang yang sudah tidak layak disayang. Aku mencarinya bukan karena aku masih suka dengannya, tapi karena dia telah melakukan kejahatan. Kalian berdua sungguh pasangan serasi. Kalian itu seperti pasangan pasangan kriminal gila, ucap Sabrina. Kau yang gila. Kau itu tidak dicintai oleh Dion. Tapi kau masih mengharapkan dia balas. Mari Nona, Anda harus kembali ke ruangan, ucap polisi untuk melerai pertengkaran antara Sabrina dan Mei. Bawa saja Tuan, jangan kasih bebas. Biar dunia aman dari orang seperti dia. Ucapan Sabrina membuat Mei meradang, dia ingin bangkit. Tetapi bekas operasi di perutnya membuat dia tidak bisa bergerak bebas. Kenapa kau diam saja Berlian? Biasanya kau selalu ingin berkelahi dengan wanita itu. Tanya Mary yang berdiri di sisi Berlian. Aku tidak ingin anakku nanti memiliki sifat yang sama dengan wanita itu, kata Berlian. Joy, tolong aku tidak mau masuk penjara, teriak Mei saat Brancar didorong oleh suster. Joy, teriak Mei kembali, tetapi Joy tidak merespon teriakan Mei. Ayo suster, dorong, perintah polisi pada perawat. Tolong, jangan bawa aku dulu, aku masih ingin bicara dengan Joy. Mohon Mei pada polisi yang mengawalnya. Maaf Nona, waktu Anda 10 menit sudah lewat, beritahu polisi. Joy, tolong aku, pekik Mei dengan memanggil nama Joy. Dasar polisi bodoh,
Kau membantuku juga, tidak ada yang tahu. Aku akan membayarmu, ucap Mei dengan sombong, yang merasa masih mempunyai uang yang banyak. Dorong, titah polisi. Perawat mendorong Brancar tanpa peduli dengan teriakan Mei, yang berteriak dan mengumpat polisi dan perawat dengan kata-kata kotor dan kasar. Kalian tidak ada otak, aku akan memberikan kalian uang. Pekik Mei, yang marah. Karena keinginannya untuk berbicara dengan Joy dihalangi oleh polisi yang menjaganya. Tanpa mengindahkan umpatan Mei, perawat mendorong Brancar Mei menuju kamarnya. Dasar wanita gila, seru Jim. Untung kita sudah terbebas dari dia, dan kau Joy berterima kasihlah pada Om Bobby, karena dia telah membebaskanmu dari pesona wajah palsunya, sambung Jim. Apakah Tuan mengenal dia? Tanya Sabrina. Wanita itu iblis, dia masuk ke dalam keluarga Joy untuk mengacaukan keluarga Joy. Nona, apa Anda sangat mengenal wanita itu? Dari yang saya dengar tadi, sepertinya wanita itu ada masalah dengan Anda. Tanya Joy. Dia yang membuat saya dengan Dion mantan tunangan saya berpisah, keduanya ada main. Dan yang lebih gilanya lagi, wanita itu adalah sepupu saya. Mamanya saudari mama. Saya yang paling tua, cerita Sabrina dengan perasaan yang malu, karena membeberkan aib keluarganya. Perempuan tidak waras, ucap Berlian spontan dengan suara yang keras. Semua mata memandang ke arah Berlian. UPS. Berlian menutup mulutnya dengan jemarinya, karena kaget mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya sendiri. Maaf, ucap Berlian dengan suara yang pelan, dan mengusap perutnya. Apa yang dilakukan Berlian tidak luput dari pandangan mata Sabrina. Adik Bastian hamil. Batin Sabrina. Pintu ruang ICU terbuka, dengan keluar seorang perawat. Keluarga pasien Daniel, ucap perawat. Saya adiknya. Bagaimana kondisi saudara saya? Tanya Berlian seraya berjalan mendekat ke arah perawat. Pasien baru saja sadar, satu orang bisa masuk untuk menjenguknya, ucap perawat tersebut. Saya suster, ucap Berlian, seraya mengangkat tangan kanannya. Ayo ikut saya, ucap perawat, membawa Berlian masuk ke dalam ruang ICU. Berlian, Joy mencekal lengan Berlian, menahannya agar tidak masuk ke dalam ruang ICU. Aku mau menjenguk saudaraku. Berlian menepiskan pegangan tangan Joy, kemudian berjalan cepat mengikuti perawat yang masih menunggunya di depan pintu ICU. Joy, biarkan dia menjenguk saudaranya, kata Jim pada Joy. Tapi, tidak ada tapi-tapian, dia sudah lama tidak bertemu dengan Daniel. Ayo duduk, ujar Jim sembari menarik Joy untuk duduk. Kenapa kau khawatir Berlian bertemu dengan Daniel? Apa kau khawatir? Berlian tahu bahwa Daniel tidak bersalah, kau berbohong agar Berlian mau menikah denganmu. Tebak Jim. Joy tidak menjawab pertanyaan Jim. Jika Berlian tahu, tidak apa-apa kan? Kau akan memiliki anak dan semoga anakmu laki-laki. Setelah anakmu lahir, kalian bisa berpisah. Kau tidak mencintainya kan? Jika dia tahu kebohonganmu, juga tidak apa-apa kan, kata Jim. Kau tidak butuh ibunya kan? Kau hanya membutuhkan anak dalam kandungannya saja, sambung Jim. Perkataan Jim berhasil mengetuk hati Joy. Dek, Joy menoleh ke arah Jim, matanya menatap Jim dengan tajam. Kenapa? Apa ada yang salah dengan perkataanku?
Apa kau sudah ada rasa cinta pada berlian? Goda Jim. Jaga mulutmu. Ketus Joy. Joy. Aku tahu, kau sudah mencintai istri sementaramu, batin Jim. Dalam ruang ICU, berlian berdiri di samping ranjang Daniel. Air mata yang sedari tadi ditahannya, akhirnya mengalir membasahi pipinya. Kak Daniel, suara berlian lirih dan bergetar. Mata Daniel yang terpejam, terbuka sedikit demi sedikit. Berlian, terlihat Daniel gembira, melihat keberadaan berlian di hadapannya. Tangannya terulur ingin menyentuh berlian tetapi Daniel meletakkan kembali tangannya saat merasakan nyeri di bagian sikunya. Saat dia mengangkat tangannya, Kak Daniel baik-baik saja? Tanya berlian khawatir, begitu melihat bibir Daniel meringis dan kening Daniel mengernyit menahan sakit. Tidak apa-apa, hanya siku terasa sakit, jawab Daniel. Tangan Kak Daniel letakkan saja, biar berlian yang pegang tangan Kak Daniel. Jemari berlian menggenggam jemari Daniel dan mengusap-usapnya. Berlian, akhirnya kakak bertemu denganmu. Kakak pulang, dan rumah dalam keadaan kosong, ucap Daniel. Kak Daniel pulang. Kapan? Seminggu yang lalu. Siapa yang memberitahu padamu berlian bahwa kakak kecelakaan? Tanya Daniel. Berlian tidak menjawab pertanyaan Daniel, dia yang bertanya pada Daniel. Kak, apa kakak ada masalah? Di mana Kak Daniel selama ini? Kakak tidak ada masalah, sebenarnya bukan kakak yang bermasalah. Tetapi teman kakak, dia memeras seorang penguasa. Dan kakak tidak diizinkan pergi sebelum teman kakak itu memberikan apa yang diinginkan oleh penguasa itu, cerita Daniel. Bukan Kak Daniel yang bermasalah. Jadi Kak Daniel tidak melakukan perkosaan. Hei, siapa yang mengatakan kakak memperkosa? Kakak, tidak sebejat itu berlian. Seru Daniel dengan mata nyalang menatap berlian. Apa kau ragu dengan kakakmu ini? Kakak punya adik perempuan, tidak mudah kakak membuat perbuatan bejat dengan merusak gadis. Joy. Dia menyuruh berlian menemuinya dan mengatakan Kak Daniel terlibat masalah. Joy. Penguasa pulau? Tanya Daniel. Iya, sahut berlian seraya menganggukkan kepalanya. Kakak ditahannya. Tapi dia tidak menyiksa kakak. Kakak bekerja di perusahaan perhiasannya sebagai desainer, kata Daniel. Kak Daniel tidak disiksa. Tidak percaya berlian dengan perkataan Daniel. Tidak, sekarang kakak bekerja sebagai kepala bagian desain di perusahaannya, kata Daniel. Kurang ajar, dia telah menipu aku. Seru berlian dengan suara yang nyaring, dia tidak sadar. Di mana posisinya saat ini? Nona tolong pelankan suara Anda, kata seorang perawat yang berada di dalam ruang ICU. Maaf, ucap berlian. Waktu besuk sudah habis Nona. Cepat sekali, ucap berlian tidak rela meninggalkan Daniel. Pulanglah, kakak tidak apa-apa, ucap Daniel. Berlian akan menunggu kakak di sini, kata berlian. Berlian bersama siapa datang? Dengan Mary. Berlian belum berniat untuk mengatakan mengenai pernikahannya dengan Joy. Dia ingin saat mengatakannya. Daniel sudah dalam keadaan sehat. Nona, waktu besuk habis. Peringatan perawat mengenai waktu besuk yang sudah habis. Kak, berlian keluar dulu. Berlian memberikan kecupan di pipi Daniel. Di sisi lain, Dion melarikan diri dari jendela, ucap polisi,
Setelah melihat teralis besi pada jendela kamar sudah hilang sebagian. Hubungi tim pelacak, dia pasti melarikan diri ke tengah hutan, titah polisi pada rekannya. Dan kau, ikut aku ke kantor. Kami butuh keteranganmu. Telunjuk polisi menunjuk ke arah pemilik motel. Saya tidak akan ditahankan tuan. Saya tidak tahu. Orang itu buronan, ucap pemilik motel dengan mimik wajah yang takut, suaranya bergetar. Begitu juga dengan tubuhnya, tangannya saling mengait. Kalau kau tidak terbukti telah membantu menyembunyikan buronan, kau akan pulang. Tapi jika ternyata kau terbukti telah menyembunyikan buronan polisi, kau akan tidur di lantai yang dingin, ancam polisi pada pemilik motel. Saya tidak menyembunyikannya tuan, saya hanya tidak menanyakan identitas para penyewa motel saja, rengek pemilik motel, agar dia tidak tersangkut paut dengan orang yang melarikan diri dari motelnya. Berikan keterangan di kantor polisi, titah polisi, seraya menggiring pemilik motel untuk masuk ke dalam mobilnya. Dion berlari terus, terlihat sekali tenaganya sudah terkuras habis untuk berlari. "Arggh!" teriak Dion, saat kakinya tergores duri pohon. Dan dia terjatuh di rimbunan semak berduri. "Sial, sial!" umpat Dion seraya bangkit dari semak berduri, wajah dan tangannya penuh dengan goresan. Dari kejauhan, Dion mendengar suara gonggongan suara anjing. "Ah, napasku sudah habis," ucap Dion dengan napas yang tersengal-sengal. Dion menatap ke sekitarnya, melihat ke arah mana dia harus berlari. Ada suara air, pasti ada sungai di dekat sini. Biar anjing itu tidak mengetahui keberadaanku, aku harus melalui aliran air. Dion berjalan menuju asal suara air, begitu melihat ada sungai kecil. Dion langsung masuk ke dalam sungai, dan menghanyutkan diri. Mengikuti arus sungai yang lumayan besar, badannya berkali-kali terbentur bebatuan. Tapi Dion tidak menyerah. Yang penting polisi tidak bisa menangkapnya.